memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sudah kita bahas pekan yang lalu, untuk dapat meningkatkan takwa kita maka kita harus muhasabah, mengaudit diri kita masing-masing. Apapun merenung, mengevaluasi, introspeksi diri. Seperti itulah kata para ulama ketika menafsirkan Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, merenung, introspeksi, menghitung, mengaudit dirinya masing-masing. Apa yang telah dipersiapkan untuk negeri akhirat hari ini, kembali kepada Allah. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi muhasabah itu salah satu cara untuk tahu akan kelemahan, kekurangan dan juga kelebihan kita. Dari situlah kita bisa menghitung-hitung, mengaudit diri kita, pada bagian mana saya ini masih punya kelemahan. Ya, audit pertama kemarin niat kita, seluruh amal soleh kita pastikan niatnya karena Allah, tujuannya untuk keselamatan akhirat kita, bukan untuk dunia. Dunia Allah sudah bentangkan, tinggal kita ikhtiar saja. Kemudian kita muhasabah, mengevaluasi sholat kita. Apakah sholat kita sudah betul-betul bermakna atau belum? Istri, anak-anak kita, cucu kita, orang yang di bawah tanggung jawab kita harus kita pastikan sudah sholat semua. Kemudian tidak hanya sekedar sholat, tapi pelaksanaannya harus betul-betul sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dan kita bahas kemarin, ada orang sholat 60 tahun tidak diterima satu waktu untuk dari sholatnya. Dalam hadis lain ada yang terima 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 terus sampai setengah. Nah, kemudian yang ketiga sudah kita bahas sedikit kemarin, evaluasi akhlak kita. Hasil dari ibadah yang ikhlas karena Allah dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah. Hasil dunianya, wujud dunianya tampak pada akhlak kita. Itu jelas. Maka kalau kita sholat rajin, puasa sunnah rajin, tapi akhlak kita masih buruk, kita harus evaluasi. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita ambil yang keempat, evaluasi harta yang kita kumpulkan. Rumah, kendaraan, makanan, pakaian yang selama ini sudah jadi milik kita, dan apa usaha kita selama ini mesti kita evaluasi. Jangan sampai ada satu rupiah pun yang bukan hak kita. Kalau pernah kita ambil, kembalikan. Itu jemaah rahimahullah. Itulah 4 hal setidaknya muhasabah kita, dan harus kita lakukan. Kalau dalam perintah para ulama itu nasihatlah tiap hari menjelang tidur kita. Menjelang tidur kita sebelum merebahkan punggung di tempat tidur, duduk di tepi dipan tepi ranjang itu 2 menit tafakur. Dari bangun subuh tadi apa yang saya lakukan? Apa sih yang saya kerjakan? Ada nggak sih setelah bangun subuh tadi sampai siang sampai tidur lagi? Ada nggak sih harta orang yang terambil oleh saya? Nah, jamaah rahimahullah. Nah, malam ini kita
disebabkan oleh pandangan mata. Bukan hanya penyakit pada jiwa, pada badan, tapi juga pada harta, pada prestasi, ya. Jadi, semua bentuk mudarat yang munculnya penyebabnya adalah karena ain. Penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk dari pandangan mata ada dua hal. Yang pertama ainul hasad, pandangan mata kedengkian. Nanti saya tanya masih apa? Jangan pilih kopi lagi, kopi udah banyak lagi. Tunggu kan? Nah, ainul hasad, pandangan mata kedengkian. Kemudian yang kedua ainul lamah, pandangan mata kekaguman. Jadi jangan mengikutkan. Bukan hanya pandangan mata iri hati bisa menyebabkan mudarat kerusakan, tapi juga pandangan mata takjub. Kalau kita pernah nonton film zaman dulu yang selalu muncul mata satu di antara bulu-bulu kasual dalam zaman dulu muncul mata satu sama hilang pandangan mata. Dan jamaah rahimahullah, dulu di zaman Rasulullah ada orang yang punya kekuatan pandangan mata yang luar biasa. Namanya Al-Abbas bin Mirdas. Orang ini bertapa, nggak makan, nggak minum. Kemudian dia mempunyai kekuatan dahsyat dari pandangan mata. Kalau lewat unta itu dipandangnya lalu ucapkan mantranya sedikit saja, unta itu terjengkang mati. Wah, biasa orang ini. Jangan Rasul, kambing lewat, pokoknya dia melihatnya dengan pandangan mata tajam, langsung ke kamar. Orang-orang kafir tahu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Allah menjelaskan hal itu Quran surat Al-Qalaq ayat 1. Wa iyyaka allazina kafaru yudrikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata. Jadi kaum kafir Quraisy itu minta bantuan kepada Al-Abbas bin Mirdas untuk menghancurkan Rasulullah. Allah jelaskan. Jadi pandangan mata dari Al-Abbas bin Mirdas ingin mencelakai Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata, sesungguhnya dia Muhammad benar-benar orang yang gila. Yang mempan dibacakan Al-Qur'an yang dibacakan adalah ruqyah hati. Dan jangan Allah, ain ini sesuatu yang nyata ada. Yang kalau bukan karena dari hadis dan Quran mungkin kita tidak yakin. Apa iya sih seseorang dipandang itu bisa cedera, bisa luka, bisa mendorong? Memang tidak langsung hal itu, kecuali yang kekuatannya dahsyat. Yang seperti Al-Abbas bin Mirdas memang kekuatannya luar biasa. Tapi secara umum pengaruhnya itu kadang ada yang lambat. Maka kata Rasulullah, al-ainu haqq walau kana syai'un sabaqa qadara sabaqul ain. Ain itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itulah yang bisa mendahului takdir. Hadis sahih dari Muslim. Dan yang paling Allah Nabi sudah sampaikan, ain itu benar-benar nyata ada. Kalau ada sesuatu yang mampu mendahului takdir Allah, ain itulah tentu kan bisa mendahului takdir Allah. Dan jemaah Allah, dan Nabi juga ingatkan bahwa di akhir zaman umat Rasulullah ini
kebanyakan matinya perantaranya karena penyakit ain, kerusakannya, kehancurannya, permusuhannya, semua itu diawali dari penyakit ain. Ain itu mendatangkan kedengkian, kebencian, permusuhan. Ain juga mendatangkan kerusakan, kemudaratan, bahkan kematian, kehancuran usaha. Ya. Dari yang anak cerdas menjadi anak yang nolong dan nyambung. Dari yang gagah ganteng tiba-tiba kena ain rusak hancur. Dari yang pintar juara satu jadi juara terakhir. Kata Rasulullah SAW, "Aktsaru man yamut ba'da qada'illahi wa qadarihi bil-'ain." Sebab yang paling banyak menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Kata ulama hadis menjelaskan, matinya memang sudah ketetapan Allah, takdir Allah. Tapi wasilahnya, perantaranya, penyebabnya adalah ain. Nanti ada juga anas, tapi ain luar biasa. Nah, jamaah rahimahumullah. Tadi saya katakan pertama ainul hasad, pandangan mata kedengkian. Seseorang itu ketika melihat orang lain karena prestasi, karena kekayaan, karena jabatan, karena lucu, karena imut, karena rumahnya bagus, mobilnya bagus, dipandangnya dengan pandangan mata kedengkian. Itu dengan takdir Allah, dengan izin Allah bisa mendatangkan mudarat kepada yang melihatnya. Memang tidak semua kena ya. Atau yang kedua, ainul lama, pandangan mata takjub tanpa melibatkan Allah. Woi gila, anak kamu ini ganteng betul. Ainul lama. Wow, keren, juara satu anak. Kalau kamu nggak ada ucapan Allah sama sekali, nggak melibatkan Allah sama sekali. Jadi kalau kita gendong hidup kita, ya kalimat yang keluar aja, mantep dia Allah gantengnya juga, malamnya, apa boleh buat? Thank you ya bro, senyum ya bro. Nah nanti kita cari ada masuk kalanya sama yang pengen sekali masuk baik. Jadi kadang orang itu memuji lucunya anaknya, lucunya gantengnya, dia tidak menyebut nama Allah sama sekali. Kalau zaman dulu siangnya dihidupkan sama aduknya sama mbahnya, malamnya anak itu nangis bawa ke bidan, tidak ada apa-apa, mencet enggak, panas enggak, bingung lah. Zaman dulu belum paham Allah. Apa yang terjadi? Bapaknya keluar rumah lajang bulan, mulai ngecek di rumah. Woi kamu, jangan ganggu anakku, keluar semua. Zaman dulu ya kabar di sini, Allah alam jadi dengan cerita orang lain. Lu Ustaz kalau ada kejadian itu anak nangis gak berhenti, dicek ada sakit, keluar bapaknya. Buka baju, buka celana, beli rumah, mulai rumah sarapan supaya pernikahan ya listing langsung. Nah jangan Allah. Jadi pandangan mata kekaguman, lalu keluar pujian yang tidak melibatkan Allah, ini berbahaya. Kadang kita tak sadar, spontanitas, ya karena terkagum sama anak kita, cucu kita, hebatnya anak kami, pintar banget, ya. Nah, jamaah Allah, bagaimana sih kerjanya ain ini? Nah, ini saya belajar ini agak lama, ya. Kok bisa pandangan mata itu mendatangkan kemudaratan, kerusakan pada yang dipandang? Kita dengarkan penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama besar. Beliau menjelaskan cara kerja ain. Kata beliau, Allah menciptakan di dalam ruh
suatu kekuatan yang memberi pengaruh. Kita ini secara umum terbagi dua, ruh, jasad. Ruh, jasad. Secara umum ya, nanti ada hati, ada qalbu, lain cerita. Secara sederhananya dua, ruh dan jasad. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah menciptakan di dalam ruh suatu kekuatan yang memberi pengaruh. Tangan ini punya kekuatan, bisa untuk angkat tas kopi. Nah, ini contoh kekuatan tangan. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kekuatan tangan. Ternyata kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ruh juga punya kekuatan. Dua yang kita miliki ini, kata beliau, dan pengaruh dari kekuatan ruh itu terkait dengan pandangan matanya. Melalui pandangan matanya yang disebut dengan al-ain, maka pandangan yang keluar melalui mata, baik sifatnya dengki ataupun sifatnya kagum, dua macam tadi. Nanti ada lagi lain, tapi secara umum dua macam. Ya, ainul lamah, ainul hasad. Nah, kata beliau, pandangan yang keluar dari mata adalah panah maknawi yang jika mengenai suatu jasad, apapun bentuknya, entah jasad manusia, entah barang, entah rumah, entah mobil, entah usaha, yang tidak terperisai, tidak ada tamengnya. Apa sih namanya kalau orang perang? Tameng, perisai. Tameng, ada nama lain? Ya. Perang itu nangis dendam itu. Dan kata beliau, kalau dia tidak berperisai, maka akan mempengaruhi badannya. Jadi jika tidak terpengaruh, berarti dia tidak mengenai sasarannya. Akan tetapi kembali kepada pemiliknya, sama dengan alat panah biasa. Jadi pandangan mata tadi dia dua macam tadi, seperti anak panah yang menuju kepada jasad yang dilihatnya, benda yang dilihatnya. Kalau benda yang dilihat tadi tidak ada tamengnya, perisainya, maka kena. Tapi kalau ada, tidak balik dia kepada pemiliknya. Ajam rahimahullah, itu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau jasad punya kekuatan, maka ruh juga punya kekuatan. Ruh kekuatannya dikeluarkan dalam pandangan mata. Kata Allah, pandangan mata itu memang kalau kita lihat dulu film-film, siapa namanya sinetronnya jahat itu yang matanya kayak gitu. Ada kita kenal tahun kemarin itu siapa yang jahat itu, yang kisah kerajaan, yang satunya di Kurawa itu yang tiap kali mandang Sampuni lupa saya juga jarang nonton 5 tahun politik ini. Rupanya kalau ada nonton lagi asik asik. Nah, apa namanya lupa saya. Film India itu. Yang rambutnya panjang, yang dia tinggal di kerajaan, sehat itu. Rumah Prata. Nah, jawab lalu contoh-contohnya terkena penyakit ain. Yang pertama di antara disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tentang penyakit ain, ada anak yang tidak pernah sakit sampai umur 2 tahun. Anaknya cerita itu tidak pernah sakit. Lalu orang-orang membanggakannya, memujinya. Hebat anak kamu, tidak pernah pernah ke dokter, yang ke dokter. Kemudian aja tidak pernah. Berarti tidak. Nah, kemudian masuk di umur 2 tahun, 2 tahun lebih lewat, mulai anak itu sakit-sakitan. Karena pujian ainul lamah tanpa disertai dengan kalimat-kalimat perlindungan kepada Allah. Kemudian siapa rahimahullah, tadi saya katakan, bagi semalaman manis tak henti-henti, enggak ada masalah dengan badannya, enggak mau musyrik pada ibunya,
Kenapa? Karena siangnya, sorenya dipuji-puji nenek itu. Kemudian jamaah rahimahullah, orang yang dipandang bisa sakit karena pandangan mata membuat orang bisa demam. Pandangan ain tadi. Orang yang berdiri di ketinggian dilihat dengan pandangan mata dengki bisa jatuh. Bahkan wanita yang hamil bisa keguguran. Kalau tadi Al-Abbas bin Mirdas tadi, unta aja tewas. Lihat, cuma dilihat doang, sama diucapkan kata-kata. Jatuh kamu ya, jatuh. Tumbang kamu ya, tumbang. Jamaah Allah. Itu yang lain apa contohnya? Suami istri ribut bahkan cerai. Jadi hati-hati yang sering posting pamer kemesraan di medsos itu ya. Dikit-dikit berdua dikit-dikit klik deh. Nanti mantan sakit hati ya. Jadi yang foto lagi ini nggak ada dari pertahanan hidup banyak. Bahkan sebagian para ustaz kita itu artis-artis yang cerai-cerai itu akan hidup gara-gara pandangan mata. Di Saudi apa di Qatar lupa ada selebriti terkenal, ada laki-laki ganteng banget terkenal, followernya banyak puluhan juta. Sekarang kalau Allah memberikan agama kena penyakit, tidak tahu penyakit apa, bawa dokter tidak ada penyakit, kurus kering, tua kayak kakek-kakek. Kata ulama-ulama di sana kena penyakit ain. Kalau kayak kita nggak ada yang kandungnya, nggak ada yang lihat kepala betul. Suami istri bisa cerai, mobil bisa rusak. Wow, gila mobil kamu tuh mantap betul, belum pernah saya mobil kayak gini. Besoknya nabrak tiang listrik. Kebun bisa hancur, bisa rusak. Kalau kebun ini cerita kakak saya kan yang baru saya kaitkan sekarang belajar ngaji agama ini. Saya sampaikan kata dedek, benar kamu sampaikan. Dulu saya ingat itu kebun lada saya itu kebetulan di pinggir jalan, orang lewat situ. Jadi buahnya banyak betul. Setiap orang lewat itu berhenti saking kagumnya. Semua yang memuji. Oh, bisa beli mobil ini. Zaman dulu kan mobil haji ya. Oh, bisa berangkat haji, mana ini? Bisa berangkat haji. Saya tidak paham bagaimana nanti kita ada cara membentenginya. Saya ikut bangga, senang kan? Ya. Semua orang lewat itu. Belum sampai masa panennya rontok, hampir habis. Kata abang saya oleh belumnya, benar kata kamu, saya alami. Maka jadi cerita dulu kan ada orang tua kita di kampung ini, orang yang tidak agama. Ketika orang lewat dekat kebun sahamnya, kebun lada, memujinya. Oh Pak, alangkah banyak buah lada wawa ini. Mantap ini misalnya haji dulu cerita itu. Kemudian dia paham agama, besoknya dia pretelin buah ini, dikuranginya sendiri. Amin. Saya bilang kayaknya buah kita zaman dulu berhentinya. Itu persis nanti kita lihat pada saat di zaman Rasulullah. Ketika masuk ke kebun kurma buahnya lebat, dia tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, hancur. Ya Allah. Ini contoh-contoh dampak buruk dari usaha bisa sepi, pohon yang bagus dipuji seseorang, besoknya layu dan akhirnya mati. Saya baca dalam sebuah kisah itu. Dia punya pohon depan rumahnya, buahnya lebat, teman-temannya datang memujinya. Wih, lama kamu dalam banyak buahnya. Nggak sampai berapa tahun depan nggak panen lagi Allah. Kemudian jamaah rahimahumullah, ada juga kisah nyata naik kereta api seseorang gitu ya. Lalu dia memuji AC-nya, naik kereta api itu
menguji AC. Oh ya, mantap AC kereta ini banget. Bener AC. Nggak berapa lama AC itu mati padam sepanjang perjalanan panas nggak karuan. Nah ini kisah-kisah nyata Allah, hal yang disebabkan oleh air. Nah kemudian yang kedua yang oleh Allah, gimana cara kita membentengi diri? Ya, tetap ada benteng pertahanan. Kalaupun terjadi qadarullah, sudah takdir Allah, yang penting kita pahami, oh perlindungannya seperti ini. Yang pertama yang oleh Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau berkaitan dengan anak, cucu, ponakan, anak tetangga, anak kawan lucu, ucapkanlah kalimat yang kita insya Allah bisa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamatin wa min ainin Itu yang diajarkan ketika Nabi senang dengan cucunya Hasan Husain itu kayak kita, kayak saya. Kata Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan. Aku meminta perlindungan untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, binatang beracun, dan gangguan pandangan mataku yang buruk. Wa min kulli ainin lamah, pandangan mata kekaguman, kemudian berlebihan. Jadi kalau kita lihat cucu anak kita atau kita diundang kawan di akikah cucunya atau anaknya, a'udzu bi kalimatillahi tammati, ya, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitan, dari gangguan setan, wa hamah, dari binatang-binatang melata beracun, wa min kulli ainin lamah, dari pandangan mata keburukan. Itu yang diajarkan kan, insya Allah udah hafal semua kan. Itu kan zikir paling pertama. Itu yang dilakukan kalau berkaitan dengan anak, cucu kita, ponakan kita, atau anak orang lain yang kita kagum. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rumah, kebun, kendaraan, semua usaha kita, warung, ya. Itu surah Al-Kahfi ayat 39. Jadi kalau kita lihat rumah kita nyaman di pandang mata kita, ucapkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, Masya Allah la quwwata illa billah. 1, 2, 3. Masya Allah la quwwata illa billah. Ada suara kopi sudah. Itu sendiri. Masya Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Dalilnya mana Ustaz? Walaula idza qalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah? Ini yang saya sampaikan kisah di kota Madinah. Seorang yang terkagum-kagum dengan kebun kurma, dia masuk kebun, wow, gila banyak betul. Belum sampai masa panen rontok. Kata para ulama berdasarkan ayat ini, setiap kita senang dengan aset yang kita miliki, maka ucapkan perlindungan. Yang ketiga, kalau berkaitan dengan mendatangi tempat yang baru atau yang asing, kita jarang ke situ. Kita kondangan ke Regosari, kita main ke tempat kawan, kita ke pantai, healing. Kemarin healing ya Mas Agus. Beda lagi. Iya. Jadi banyak orang kawan silakan aja berlibur ya, berlibur. Kalau sudah tua ini kita nggak lagi. Saya berliburnya di rumah itu lah kalau kerja, beres. Nah kalau
Misalnya kita kondangan, turun dari motor, orang sudah ramai ditaruh itu. Barangkali orang yang ngajak kita itu ada yang terkagum-kagum. Pas anak gantengnya Allah. Pandangan mata ainul lamah, pandangan mata ke kaguman. Ulangnya kita mencret ya karuan. Padahal rendahnya tak pedas. Rendahnya pun cuma ambil satu, nggak ambil sambal, mencret demam apalah buahnya. Tadi ada yang terkagum-kagum dengan kita. Maka setiap memasuki tempat baru jangan dulu mengucapkan yang lain, boleh 2-3 kali. Allahu kalimat kita nanti mensyari akhirat. Sudah apa semua kan? Kalau nggak apa menemani soal fotokopi apa yang dipelajari malam ini. Tapi jangan dibuat fotokopinya ya. Yang lama aja belum dibaca Ustaz katanya mau yang baru ya. Jadi itu yang keempat berkaitan dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kawan kita beli mobil baru, beli motor baru. Kawan kita kawin lagi dapat bini baru kan gitu ya. Dan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Kawan kita anaknya juara 1, kawan kita anak terima P3K paruh waktu lagi kedua dan sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min akhi aw min nafsihi aw min mali ma yujibuhu falyubarriku fa innal 'aina haqqun." Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, baik pada dirinya, jasanya, atau pada hartanya, maka doakanlah keberkahan kepadanya, karena sesungguhnya penyakit ain itu betul-betul nyata, ada ainul haqq. Nah, kata Rasulullah seperti itu. Fa innal aina haqq. Sesungguhnya penyakit ain, pandangan mata yang dua macam tadi betul-betul ada. Maka kata Nabi, kalau kau melihat saudaramu mendapatkan kebaikan, doakanlah. Ada beberapa doa, semoga kita hafal semua. Yang pertama, Allahumma barik lahu, Allahumma barik lahu. Ya Allah, berkatilah baginya. Yang kedua, barakallahu fihi. Ini yang paling populer. Barakallahu fihi. Semoga Allah memberikan berkah padanya, atau Allahumma barik alaihi. 3 macam itu boleh. Yang paling populer barakallahu fihi. Semoga Allah memberikan berkah kepadanya. Semoga mobilnya selamat dan membunuhnya istri. Semoga anaknya tetap juara 1. Semoga warungnya tetap ramai. Barakallahu fihi. Jadi kalau kawan kita cerita, bro, aku kemarin itu bro baru beli motor bro, barakallahu fihi. Kawan kita mampir tempat kita naik mobil baru, barakallahu fihi. Jangan katakan, maaf sih, gila nggak ada mobil gini di kota Bumi bro. Ini coba Allah berkaitan dengan keberkahan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Baik menyangkut jasa, baik menyangkut harta, usaha, prestasi anaknya. Papa, anak saya terima P3 baru waktu kemarin Pak, barakallahu fihi. Baru cerita mantap. Boleh setelah itu ucapkan kalimat keseharian. Pak, anak saya itu Pak usahanya Pak luar biasa majunya. Barakallahu fihi, mantap jiwa. Nah, jangan lupa. Kemudian cara kita membentengi tadi sudah 4 macam berkaitan dengan anak, cucu, ponakan atau orang-orang, cucu orang lain atau orang lain, berkaitan dengan aset kita, rumah, tanah, kebun, kendaraan. Yang ketiga berkaitan dengan ketika mendatangi tempat yang baru, tempat yang kita asingkan, kita kondangan, kita pelesir jalan-jalan kemana. Kemudian berkaitan dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dapat ini sudah luar biasa kalau kita praktekkan. Kemudian untuk menghindari aib itu diantaranya tidak menampakkan, memamerkan, menceritakan semua kelebihan yang kita miliki. Jangan suka pamer kecuali orang nanya.
Jangan semua kenikmatan yang sampai kepada kita ceritakan, kita posting. Ya, bukan bahwa secara total, tapi artinya jangan sering-sering menampakkan kemesraan suami istri. Hati-hati, tadi makan hati-hati. Ya. Atau orang yang nggak punya istri bisa dengki dia. Kaji Allah ya Allah. Mana dalilnya supaya kita tidak sering memamerkan, menampakkan kelebihan yang kita miliki. Wa inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yaqbalu ahadun ala ahadin wa la yaqi ahadun ala ahad. Sungguh Allah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah, agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain, dengki. Ini hadis sahih dari Imam Muslim. Allah mewahyukan kepada Rasulullah agar saling merendah diri, jangan mengaku-akukan diri, jangan membangga-banggakan diri terhadap prestasi yang kita miliki, kecuali orang tanya berapa panennya kemarin sawit. Memang panennya dapat 100 juta, tidak 100 juta. Alhamdulillah. Bapak, jangan cuma 50 lah gitu. Tapi kalau ditanya nggak usah ngambil, kata orang kampung kami, nggak usah ngambil. Ya kan kita ini kadang pengen terkenal, pengen heboh, pengen hebat, sehingga semua kenikmatan yang sampai kepada kita ceritakan kemana-mana. Mentang-mentang habis pesta Ponali Jakarta, pestanya di hotel lebih dari 7, itu bukan itu obatnya kepala. Hotel lebih dari 5, cerita sama orang-orang di kampung. Kemana wah akan kelihatan wah dari Jakarta, pesta Ponali, pesta mewah betul, hotel bintang 5, tahu makanan tabur, kami diinapkan di hotel bintang 5. Tetangganya jangankan hotel, bosman aja belum pernah minum. Mulai pandangan mata yang lain. Jangankan hotel bintang 5, ya. Bosman aja belum pernah. Bayangkan makan mewah, kondangan aja terakhir jatah makan. Mulai dia, saya kan bisikan. Baru hotel bintang 5 jauh kayak ini. Saya makan bintang 7. Nah, jamaah rahimahumullah, jadi jangan suka, bukan nggak boleh total ya. Yang keenam, cara membentengi diri dari penyakit ain senantiasa berzikir kepada Allah, sedikit ya. Jangan lupa senantiasa ingat Allah. Kemudian yang ketujuh, menjauhi orang yang punya kekuatan untuk mendatangkan mudarat dengan pandangan mata. Jangan. Kita nggak tahu saja kan, tapi sebenarnya pandangan mata itu kelihatan. Orang-orang yang dengki, yang tak suka sama kita itu kelihatan dari pandangan mata. Mata ini bisa dibohongi, cerminan hati. Saya sampaikan. Kalau ada orang yang tak suka sama kita, boleh jadi mulutnya berkata A, tapi matanya B. Mungkin di depan kita matanya normal, mulutnya bagus menyanjung kita, tapi di belakang kita dia melihat matanya melihat kita dengan pandangan mata yang lain. Nah, hati-hati. Artinya jangan terlalu dekat, menjauh, khawatir ya. Kemudian yang Allah, Ustaz, saya ini kalau pandang orang kayaknya bisa bekerja tuh. Nah, kawan itu tadi ya. Setiap kita melihat kelebihan orang, ucapkanlah boleh, barakallahu fi, Allahumma barik alaihi, Allahumma barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan terhadap dirinya. Nah, ini juga untuk menghilangkan kedengkian di hati kita. Ketika kita mendoakan kawan kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, itu salah satu poin
Allahumma barik alaihi. Apa itu? Semoga Allah berikan keberkahan kepada handphonemu, enggak jatuh masuk ke dalam bak mandi. Najawalaikumullah. Kemudian berikutnya, ini panjang waktunya sudah habis, tapi 8 hal itu saja sudah lumayan untuk membentengi diri dari penyakit ain, termasuk perlindungan kepada orang lain juga yang mendapatkan itu. Apa sih ciri-ciri penyakit ain? Kata para ulama, di antara tanda-tanda seseorang terkena penyakit ain, kepalanya pusing. Tapi bukan berarti dompet kosong ya, bukan. Saya ini pusing otak tua Ustaz itu lain, bukan oke. Yang kedua, wajah yang menguning. Kata kita ada di kampung penyakit kuning. Kata kawan hijau di Ustaz. Kemudian banyak berkeringat. Jadi kalau tampil dikit-dikit keringat basah. Padahal bukan lagi panas dan juga lagi. Kemudian sering ingin muntah, kayak pengen muntah dan menguap. Sedikit tidur atau sebaliknya banyak tidur, susah tidur, gelisah. Jam 1 belum tidur, atau bawaannya pengen tidur aja. Ngelihat bantal aja langsung kejam aja. Jangan pakai nopo. Lalu tidak punya nafsu makan, lapar tapi tidak pengen makan. Kemudian basah pada kedua tangan dan kakinya yang disertai dengan kesemutan. Sering basah tangan kakinya, lalu nggak nyaman kesemutan. Kemudian hati senantiasa berdebar-debar. Ini bukan ketemu mantan, kan? Oke. Kemudian apalagi kalau ciri-cirinya perasaan takut yang tidak normal, ketakutan luar biasa, selalu dirasuki rasa khawatir berlebihan. Nanti kalau kesalahan gimana? Nanti kalau gimana? Kemudian marah dan temperamental, mudah marah, emosional yang berlebihan, dikit aja mau ngamuk, dikit aja mau ngamuk. Kemudian apalagi sedih dan sempit dalam dada, seringkali sedih tanpa dasar dan kayak tertekan pada dada. Lalu ada rasa nyeri pada bagian bawah punggung dan antara kedua pundak. Jadi ada banyak ciri. Bukan berarti pasti ain ya, tapi ini kata ulama di antara hal-hal yang harus kita cermati ketika kita mendapatkan ciri-ciri begini. Kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Boleh dibacakan sama kawan kita ayat kursi. Kenapa bro? Tak tahu bawaan tulisan. Oke bro, saya tempelkan tangan saya di dalam. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bikalimatillah tammati syarri ma khalaq. Dan zikir-zikir lainnya ya pada zikir. Demikian jamaah rahimahumullah, kajian kita malam ini tentang penyakit ain. Nanti kalau pulang rumah ditanya sama istri, ngebahas apa? Ain, pandangan mata 2, 1 kedengkian, ainun hasad, 2 ainun amat, pandangan mata kekaguman. Oke, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.